Izin perkenalkan, nama saya Mario Laurentius Ragul Solang dengan NIM 11S25055. Di sini pada praktikum yang memiliki konsep pointer to function dan callback, terdapat beberapa program yang akan saya jelaskan apa kegunaannya dan fungsi-fungsi apa yang digunakan. Jadi pada program pertama, yaitu latihan 1, yang telah saya buat adalah implementasi dasar pointer to function, di mana di sini terdapat dua fungsi sederhana, yaitu sapa pagi dan sapa malam. Di mana pointer fungsi ini digunakan untuk menunjuk ke salah satu fungsi tersebut. Kemudian dia ini dipanggil melalui pointer tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa satu pointer dapat digunakan untuk memanggil fungsi yang berbeda hanya dengan mengubah alamat yang ditunjuk, sehingga memberikan fleksibilitas dalam alur program. Jadi di sini saya akan menjalankan untuk program latihan 1, di mana di sini akan memunculkan output yaitu selamat pagi atau selamat belajar bahasa C. Di mana di sini dalam pointer dalam menghasilkan outputnya ini terjadi dari yaitu fungsi ptr sapa, di mana ptr sapa ini diambil dari dideklarasikan integer main dan void, di mana sintaks ini akan dikembalikan dalam nama pointer dan tipe parameter. Begitu juga dengan selamat malam. Lalu untuk latihan kedua, jadi untuk latihan kedua ini saya membuat program yang dengan konsep callback menggunakan fungsi execute. Fungsi ini menerima parameter berupa dua bilangan dan sebuah pointer ke fungsi operasi seperti add dan subtract. Jadi fungsi execute kemudian menjalankan fungsi yang diterima tersebut. Tujuan dari program ini adalah untuk menunjukkan bagaimana sebuah fungsi dapat digunakan sebagai parameter, sehingga logika program menjadi lebih modular dan mudah dikembangkan. Jadi di sini saya juga akan menjalankan code untuk latihan kedua. Nah, di sini akan muncul hasil penjumlahan, yaitu 39 dan 14. Dimana pasti ini sudah tahu karena 39 tambah 14 itu 53 dan 39 kurang 14 itu 25. Jadi di sini hal ini disebabkan karena ini merupakan perhitungan sederhana. Jadi ya dari dimana di sini dideklarasikan short integer atau fungsi-fungsi operasi matematika dasar, dimana integer add itu artinya ditambahkan, sedangkan integer subtract yaitu x kurang y itu dikurangkan. Maka nanti pas menjalankan program ini dipanggil nilai x dan nilai y yang telah dibuatnya, yaitu nilai x itu 39 dan nilai yang x yang kedua itu 14 atau S1, SI1, SI2 itu x. Lalu untuk kode program selanjutnya yaitu tugas 1, di mana di sini saya mengembangkan program menjadi sebuah kalkulator dinamis dengan menggunakan array of function pointer. Program ini memiliki beberapa fungsi penting seperti add, subtract, multiple, dan divide. Jadi add ini itu adalah pertambahan, subtract itu pengurangan tadi yang seperti di latihan kedua, lalu multiply itu artinya perkalian, dan divide itu pembagian. Jadi semua fungsi tersebut ini disimpan dalam sebuah array pointer. Jadi sehingga dalam pemilihan operasi ini dilakukan berdasarkan indeks yang dimasukkan oleh kita sebagai pengguna. Jadi dengan cara ini program tidak memerlukan percabangan seperti panjang seperti if else. Jadi sehingga ini lebih efisien dan mudah diperluas. Di sini saya akan menjalankan code untuk yang tugas 1. Nah, di sini kan kita akan diminta masukkan angka pertama, yaitu angka x, bilangan x. Misalnya kita masukkan 4, lalu angka kedua yaitu y, itu 2. Nah, nanti di sini kita akan diminta pilih operasi dari 0 sampai 3. Kita misalkan pilih 3, yaitu 4 bagi 2. Hasilnya nanti akan menjadi 2. Nah, jadi kenapa alasan ini ada 2.00 ini? Karena ini berbentuk float. Dan
mengapa ini bisa menambah, berkurang, dan pembagian, karena kita sudah mendeklarasikan float add, float subtract, float multiple, dan float divide. Dimana di sini nanti kita akan mau menggunakan if. If yaitu untuk melakukan pilihan dari 0 sampai 3. Jadi kita bisa nanti memilihkan apa operasi yang akan kita pilih. Jadi kita tidak perlu pakai else, tapi kita menggunakan float atau hasil sama dengan operation pilihan x, y. Jadi kita tidak perlu pakai if, else. Lalu untuk program yang terakhir yaitu tugas kedua, di sini saya membuat sistem filter array menggunakan konsep callback. Jadi fungsi utama filter array ini digunakan untuk menampilkan elemen array berdasarkan kondisi tertentu yang ditentukan oleh fungsi lain. Jadi seperti is genap, is ganjil, dan is positif. Jadi fungsi-fungsi ini berperan sebagai callback yang menentukan apakah suatu data akan ditampilkan atau tidak. Tujuan dari program ini itu untuk menunjukkan bagaimana callback dapat digunakan untuk membuat sistem yang fleksibel dalam memproses data. Jadi terakhir saya akan menjelaskan code program tugas kedua. Nah, nanti di sini akan memfilter filteran genap, yaitu 2, 8, 0, 12. Di sini kan datanya itu dibuat itu -5, 2, -3, 8, 9, 0, 12. Yang pasti kalau kita pikirkan genap ini sudah kita tahu, yaitu 2, 8, 0, 12. Lalu ganjil itu -5, -3, dan 9. Nah, lalu untuk filter positif itu 2, 8, 9, 12. Nah, jadi kenapa ini bisa terjadi? Itu karena kita sudah deklarasikan integer is genap, dimana saat kita membuat, dimana di sini dia dapat kode program ini akan mengenal bilangan genap, dimana kita membuat return angka %2 itu sama dengan 0. Jadi nilai genap ini yang bisa bilang bisa dibagi dengan 2. Itu kalau dia bisa dibagi 2 dan sisanya itu 0, maka itu disebut genap. Sedangkan kalau ganjil itu dibagi 2, itu dia tidak, tapi dia hasil pembagiannya, sisa pembagiannya itu tidak sama dengan 0, maka itu disebut ganjil. Nah, sedangkan positif itu angkanya itu lebih dari 0. Jadi maka nanti program yang ini yang bakal mendeteksi yang mana genap, ganjil, dan positif. Demikian penjelasan saya terhadap praktikum yang mengenai konsep pointer to function dan callback. Bila ada kesalahan atau kurang mengerti, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.